kitab pembahasan tentang buah dari marah, dengki dan iri. Kita sudah berpindah bahasan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kemarin kita berbicara tentang bab tentang penyakit lisan, ada sampai 19 penyakit lisan. Nah, kita masuk ke bab baru tentang dampak buah atau efek dari godok, marah atau iri dan hasud atau dengki. Saya bacakan ibrahnya bagaimana marah itu termasuk sifat atau sikap yang jelek. Dari mana asal usul marah menurut pandangan para ulama? Innal ghadaba su'latu narin iqtabasat min narillahil mauqudati allati tattali'u 'alal afidah. Bahwasanya marah itu adalah obornya api. Marah itulah su'latu narin, obor api, iqtabasat min narillahi ta'ala, yang diambil atau dinyalakan dari neraka Allah yang menyala-nyala, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang dimunculkan, yang dikeluarkan dari hati atau pikiran manusia. Jadi marah itu adalah cuilan api, obor api yang dinyalakan dari neraka, tapi itu munculnya dari hati. Kalau api yang sejati, api yang kita tahu, tapi ini api yang muncul dari hati. Ya, marah itu adalah sebuah gambaran dari cuilan neraka, gitu ya. Potongan neraka. Wa innahu la mustaqinnatun fi tayyil fuadi is tiknanal jumar tahtar ramad. Jadi dia adalah yang bertempat, jadi marah itu bertempat di intinya hati, yang seperti batu-batu yang berada di dalam bara. Jadi dia berada di jantungnya hati, sebagaimana seperti batu yang dibakar di dalam bara, lalu itu dikeluarkan. Itu namanya perumpamaan para ulama untuk menggambarkan betapa buruknya marah itu. Wa yastakhrijuhal kibarud dafin fi qalbi kulli jabbarin anidin. Dan itu dikeluarkan dari bara, dikeluarkan. Maka batu yang membara itu seperti batu itu, atau dia dikeluarkan dari orang yang takabur, ad-dafin, yang terkubur, fi qalbin kulli jabbar, dalam hati para jabarin, orang yang sombong, anidin, lagi durhaka. Ka istikhrajil hajarin nari minal hadid, seperti mengeluarkan batu api dari tumpukan besi yang menyala-nyala. Jadi begitu buruknya marah
Maka perumpamaannya itu seperti batu yang dibakar di tengah api yang menyala lalu itu dikeluarkan, atau seperti batu api yang diambil dari besi yang meleleh. Kita bisa bayangin besi yang meleleh itu panasnya seperti apa, lalu kemudian dari situ keluar batu. Jadi kayak panasnya itu seperti itulah kira-kira kalau itu diilustrasikan. Jadi sekali lagi ini menggambarkan betapa marah itu buruk. Maka orang ketika marah dimintai pendapat itu pasti tidak baik, karena hatinya sedang tertutup, pikirannya sedang tertutup. Orang yang lagi marah itu lagi nggak sehat, pikirannya nggak sehat, perasaannya nggak sehat. Maka orang yang marah itu ya ketika mengeluarkan pendapat ya salah, ketika menasihati apalagi menasihati, mengeluarkan pendapatnya salah apalagi menasihati, dan ketika dinasihati juga akan bisa masuk namanya orang marah. Maka waqad inkashafa linnadhirin binuril yakin annal insana yumza'u minhu arkun ila syaitonil la'in. Maka orang ketika marah itu sebenarnya bagi orang yang bisa melihat dengan kasat mata ya terbuka jati dirinya, aslinya terbuka, terlihat dengan jelas, karena saat itu manusia yumza'u minhu arkun ila syaitonil la'in. Jadi dia betapa manusia saat itu sedang sebenarnya sedang dekat sekali dengan syaitan yang terlaknat. Faman istafazat narul ghadabi faqad qawiyat fihi qarabatus syaitan. Maka orang yang sedang diliputi ghadab atau marah, pada hakikatnya dia sedang menjadi kerabat setan yang terdekat. Faqad qawiyat fihi qarabatus syaitan. Maka sungguh saat itu dia betul-betul menjadi qarabatus syaitan. Orang marah itu qarabatus syaitan, termasuk kerabat setan. Lagi marah itu masuk kerabat syaitan. Haitsu qala, dalam firman Allah disebutkan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ini untuk membedakan betapa setan ketika diminta bersujud kepada Nabi Adam. Bayangkan sujud di sini bukan berarti kayak sujudnya kita ketika sholat ya. Kalau kita sujud sujud kepada Allah ketika sholat kan wujudnya jelas, kan begitu ya, bergerak gitu ya, sujud dengan dai ditempelkan di bumi. Tapi setan ketika diminta sujudnya setan saat itu disebut ya sebagai bentuk penghormatan saja. Penghormatan kalau Allah menciptakan makhluk yang namanya Adam itu diberi beberapa keistimewaan. Tapi apa yang dikatakan oleh setan? Ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, karena engkau menciptakan aku dari api. Nah api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah api ketika dibandingkan dengan tanah menurut setan itu setan atau api dianggap lebih mulia. Api dianggap lebih mulia.
Itulah yang kemudian disebut cikal bakal kesombongan setan. Bangga dengan dirinya, bangga dengan dari mana dia diciptakan. Karena orang yang sombong seperti itu, maka kemudian dekat dengan api. Maka para ulama menyimpulkan api yang mana? Tentunya api neraka. Maka orang yang sombong dekat dengan api neraka karena mirip atau dekat dengan sifat setan yang dibuat dari api. Dan makhluk yang dibuat dari api itu sombongnya minta ampun. Itulah setan. Maka kemudian orang yang sombong dianggap sebagai faqat qawiyat fihi qarabatus syaitan. Maka kemudian dia dianggap sangat dekat karena ia menjadi bagian dari kerabat syaitan. Nah, sebenarnya ini juga bisa disebut sebagai sebuah pesan simbolik ya. Fa inna sya'natini as-sukun wal waqar. Simbol atau bentuk tanah itu menunjukkan makna ketenangan, kedamaian, dingin, tanah kan begitu, ketenangan, damai, dingin, cool kan ya. Sementara wasa'nun nar, bentuk api itu at-taladhu, itu bergemulak, menyala-nyala, wal isti'ar, wal harakah, dan selalu bergerak, wal iltirab, itu bergetar. Jadi api itu maknanya begitu, selalu menyala, bergerak terus, dinamis, semangat, urup. Wa min nata'ijil ghadabi. Nah, dari nata'ij ghadab, nilai atau akibat dari ghadab itu dekat dengan al-hiq itu, yaitu dengki, wal hasadi, dan hasud, iri, cemburu. Jadi cemburu, dengki ini tidak bisa dilepaskan dari sifat ghadab atau marah. Wa bihima halakun min halakin wa fasadin min fasadin. Nah, dengan dua sifat iri dan dengki ini, maka itu akan cukup merusak atau menghancurkan. Jadi rusaknya dari kerusakan atau hancurnya dari kehancuran itu ya sifat itu. Jadi kalau dengki misalkan hasud, kalau hasud itu disebut dalam hadis fa innal hasada yakul khair kama yakulun narul hataba. Hasud itu merusak, dengki itu merusak, iri itu merusak. Seperti merusak apa? Tentunya merusak kebaikan. Kebaikan kita menjadi habis, menjadi hilang, yang diumpamakan oleh Rasul seperti api yang membakar kayu bakar. Kan gak ada jejak ya. Kayu bakar dibakar, api nggak berjejak, jadinya debu. Sama dengan kebaikan, kita orang berbuat kebaikan lalu kita memiliki hasud, sifat dengki, sifat iri, cemburu, maka itu diumpamakan persis kebaikan yang ada pada diri kita itu bisa hancur karena hasad tersebut. Maka hilang kebaikan itu. Maka hati-hati, kita itu kalau marah, kalau hasad, ya, cemburu, iri, dengki, hati-hati, karena itu bisa menghancurkan
kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat. Maka disebut halakun min halakin wa fasadun min fasadin. Rusaknya, hancurnya dari kehancuran, dan rusaknya dari kerusakan. Wa mufidhuhuma mudghadun. Sumbernya tentunya dari mudghah. Sumbernya dari mudghah. Mudghah itu hati kecil. Mudghah itu hati kecil atau hati yang merupakan prosesor kita, prosesor manusia. Kalau komputer itu sumber kerjanya adalah prosesor. Ada Pentium, sekarang itu i5, i7 kalau komputer. Maka kalau komputernya kok prosesnya jelek, ya sering hang terus. Kalau makin speknya tinggi, misalnya i7 yang mutakhir, ya kerjanya bagus, asik komputer itu. Nah, kita punya hati. Hati itu terbentuk atau dalam bahasa Arab disebut dengan mudghah, yang dia tumbuh dan dia berbentuk sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasad. Jika mudghah itu baik, maka dia akan bergerak, mempengaruhi tangan, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi mata, dan bekerja dengan baik. Jadi hati itu kalau baik, maka akan mempengaruhi pandangan baik, pikiran baik, gerakan juga jadi baik. Kalau di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala wahyal qalb. Ingatlah mudghah itu adalah qalbun, hati. Jadi diingatkan betul, hati itu secara fisik di dalam badan kita berbentuk sepotong daging, dan dia besar dan tumbuh disuplai oleh darah. Darah bisa berdampak baik kalau dia diberikan makanan, diberikan nutrisi. Maka kemudian hati ini akan tetap tumbuh besar dan bergerak secara baik kalau kita memberikan nutrisi secara baik. Persoalannya kemudian kalau yang kita makan sumber nutrisi itu mengandung keharaman. Misalkan kita bekerja dari hal-hal yang haram, ngutil lah misalkan, atau zatnya sendiri haram, makan daging yang haram, atau barangnya halal tapi diperoleh dengan cara yang haram. Uang, kita kerja dapat uang tapi dengan menipu, tapi kita dapat uang dari korupsi, atau kita dapat uang dari malak, atau dapat uang dari hutang yang nggak dibayar, misalkan begitu ya. Lalu itu dibelikan sesuatu dan kita makan, maka itu akan mensuplai darah, lalu darah itu akan mensuplai hati, maka hati bisa hidup. Tapi kalau dia bensinnya atau yang membuat hidupnya dari yang haram, maka hati ini akan tumbuh dari yang haram. Wa idza fasadat, maka kemudian jika hati itu tumbuh dari benda yang haram, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh badan ini menjadi rusak. Pikiran menjadi ngeres, menjadi kotor. Maka kemudian mau ibadah itu berat. Kan gitu? Karena bersumber dari bahan bakar, bahan makanan yang haram. Mau berbuat baik malas, sungkan. Mau menjalankan ketaatan pada Allah menjadi ogah. Kan gitu? Itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang kita makan. Kan gitu? Tidak bisa dipisahkan dari apa yang kita makan. Karena hati ini tergantung dari mana dia dibesarkan. Nah, wa idza saluhat, jika dia besar dari bahan-bahan yang baik, saluhal jasadu, maka kemudian jasad itu akan baik.
pikirannya baik, pandangannya baik, gerakannya baik, omongannya baik. Maka sebenarnya kalau kita memiliki perilaku yang buruk atau akhlak yang buruk, bahkan kalau kita telusuri anak-anak kita kok kemudian tumbuh dan berkembang dengan cara yang buruk, itu yang patut dipertanyakan. Jangan-jangan apa yang kita makan mengandung keharaman. Jangan-jangan apa yang kita makan mengandung kesubhatan. Kan begitu? Jangan-jangan. Refleksinya ke situ. Nah, kita harus selalu mengevaluasi, oh, jangan-jangan ini kalau anak saya kok susah diajarin, itu jangan-jangan dia bersumber atau memakan sesuatu bersumberkan dari makanan yang tidak halal, misalkan begitu. Karena jelas itu, ala wahyal qalb, ingatlah itulah hati. Idza saluhat salahal jasadu kulluh, jika itu baik maka seluruh jasad itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika dia rusak, besar dari barang yang rusak, maka seluruh badan itu juga rusak. Secara fisik sehat, tapi perilaku yang dimunculkannya adalah rusak. Wa idza kanal haqtu wal hasadu wal ghadabu mimma yasuqul abdu ila mawatinil atabi. Jadi iri, dengki, marah itu bisa menggiring seorang hamba ke tempat-tempat yang rusak. Ya. Iri, dengki, marah itu akan mendorong pelakunya ke tempat-tempat yang rusak. Ya, tidak hanya tempat secara hakiki, tapi juga tempat dalam arti ya kalau berpendapat juga ngawur pendapatnya kan gitu. Fama ahwajahu ila ma'rifati mu'atabihi wa musa wa ihi, maka akan cenderung dia akan mengetahui atau mencari pengetahuan kepada kerusakan dan keburukan. Jadi kalau sudah bahannya jelek, maka kalau dalam pikiran itu mesti akan berpikir yang jelek. HP bagi orang yang soleh, maka HP itu akan banyak memberikan pertolongan. Bisa dijadikan sumber ilmu, sumber ngaji, kan gitu ya. Tapi HP bagi orang yang pikirannya buruk, bagi orang yang tumbuh dan berkembang dari perilaku-perilaku yang buruk, maka dia akan mengantarkan kepada keburukan. Karena di HP itu kan dia nggak berjenis kelamin, HP itu nggak buruk ya nggak baik, tergantung pemegangnya. Kalau pemegangnya jorok, maka yang pikiran jorok, maka yang dilihat adalah hal-hal yang jorok. Kan gitu. Kan tergantung pemegangnya. Kalau pandangannya itu buruk, maka ketika membaca berita itu yang senang sekali kalau baca berita yang buruk-buruk, kan begitu. Tapi kalau pikirannya sehat, hatinya sehat, maka yang dicari adalah ilmu. Kan gitu. Maka kita kadang nggak boleh menyalahkan HP itu sebagai sumber keburukan, karena lebih banyak sumber keburukan itu dari diri kita sebagai manusia. Apakah kita ini besar dan tumbuh dari barang-barang baik atau tumbuh dan besar dari barang-barang yang buruk? Kalau tumbuh besar dari barang-barang buruk, apapun di sekitarnya akan dilihat sebagai penghasil keburukan, termasuk misalkan HP. Tapi kalau kita tumbuh dan besar dari sesuatu yang baik, maka kita akan melihat segala sesuatu itu bersumber dari hal-hal yang baik. Nah, inilah yang kemudian kita perlu antisipasi, bahwasanya semua itu tergantung dari asupan hati kita. Maka kemudian kita harus hati-hati kalau sudah tahu begitu. Jadi kita harus wayattaqihi wa yumituhu anil qalbi ingkana wa yamfihi. Maka kita harus menjauhkannya, kita harus menyingkirkannya atau meniadakannya dari
hati. Inilah yang kemudian bayanu dzalika bi'anihi ta'ala. Dan yang paling jelas adalah kemudian yang pantas kita mohonkan kepada Allah, mohon perlindungan agar hati ini terhindar dari kecenderungan perbuatan buruk. Kalau di doa di sholat itu ini nggak tahu sering baca apa enggak ya, Allahumma bacaan di sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabir nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Anta ya muqallibal qulub, engkaulah zat yang muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, maka kukuhkanlah hatiku pada agamamu. Ini doa sering dibaca nggak? Hafal nggak doa? Hafal? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ya muqallibal qalbi tsabbit qalbi ala dini. Jadi ini doa yang dianjurkan atau yang sering dibaca kalau di kitab sholat itu dibaca setelah tahiyat sebelum salam. Nah, jadi yang kemarin saya sampaikan ada 4 yang disabdakan oleh Rasul, bacalah doa. Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwad min arba. Jika kamu telah bertahiyat, maka minta perlindunganlah pada Allah dari 4 hal. 1, min adzabil qabri. Ya, berlindung kepada Allah dari siksa api kubur. Wa min adzabin nar, yang kedua dari siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga dari cobaan kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah atau cobaan dajjal yang terkutuk. Lalu wada'a, dan berdoalah ahadukum, kalian ya, bima sya'a, dengan doa apapun. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu. Lalu doa kita tambah lagi doa Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu yang awal, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akan terjadi, wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang aku lakukan tapi tidak tahu kalau itu dosa. Anta ya muqallibal qulub, engkaulah zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, maka kokohkanlah, tempelkanlah, luruskanlah hatiku pada agamamu. Nah, ini harus kita mintakan tiap hari. Sebab hati ini mudah sekali goyah, mudah sekali berubah. Maka mintalah pada Allah, tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, ya Allah kokohkanlah hatiku pada agamamu. Wahai zat yang sering membolak-balikan hati. Jadi itu doa biar hati kita tetap istiqomah dalam keimanan dan kebaikan. Maka termasuk buah ataupun celanya sifat marah
Itu karena marah bisa merubah lurusnya hati. Allah berfirman, "Il ja'al ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin." Jadi Allah menjadikan hati orang kafir, hati orang-orang kafir itu selalu hamiyah, apa namanya, membara, bergairah, tapi bergairahnya hamiyatul jahiliyah, bergelora, membara, bergairah, tapi ala jahiliyah, akhlaknya akhlak jahiliyah, kehidupannya kehidupan jahiliyah. Disebut jahiliyah itu karena apa? Kehidupannya tidak ada panduan atau pedoman syariat. Ketika hidup itu serampangan, sembarangan. Akhlaknya orang jahiliyah itu yang baik hanya satu, yaitu menghormati tamu, suka memuliakan tamu. Tapi yang lainnya dianggap buruk karena tidak ada syariat yang memandunya. Maka sering disebutkan ketika dia nggak suka ya langsung disingkirkan. Seperti ketika orang jahiliyah dulu ketika nggak suka dengan anak perempuan ya dibunuh. Kalau nggak tega membunuh ya dikubur hidup-hidup, cemplungin ke lubang langsung diuruk gitu aja. Kalau nggak tega membunuh langsung. Tapi kalau bunuh langsung ya dipenggal, kan begitu. Salah satunya gara-gara nggak suka sama anak perempuan. Nggak suka sama lawan ya perang. Saya nggak suka sama Pak RW ya sudah langsung berantem, kan begitu. Nggak suka sama kalau istrinya atau anak perempuannya terlanjur gede karena nggak dibunuh waktu kecil, dijual di pasar. Bayangin, manusia anak perempuan udah gede dikit ya dijual, kayak di pasar itu kayak menjual ayam gitu, sepotong 1.000 saking buruknya akhlak jahiliyah. Nah, orang kafir itu memiliki gairah atau perilaku yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Nah, sementara Allah menurunkan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang mukmin sakinatahu, sifat-sifat yang adem, damai, tentrem, cool gitu kan. Memang diberikan rasa itu. Jadi termasuk tadi hamiyatul jahiliyah di sana adalah al-ghadab, dhammul kufar bima tadhaharu bihi minal hamiyati as-sadirati anil ghadabi bil batil. Ya, termasuk celaan Allah kepada orang-orang kafir yang ditampilkan adalah sifat ekspresif, mudah marah, hamiyatul ghadab, gairah marah. Wa madahal mu'minin bima anzala alaihim minas sakinah, dan Allah memuji karena Allah juga menurunkan kepada orang-orang mukmin itu dengan kekaleman, dengan kekulan, ketenangan. Wa ru'ya anna rajulan qala ya Rasulullah murni bi amalin, dan diriwayatkan seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah, ya Rasulullah muruni bi amalin wa uqallil, beritahukan kepadaku dengan sebuah amal perbuatan dikit saja tapi itu berdampak baik. Qala, Rasul mengatakan la taghdab, jangan kalian sampai murka, jangan sampai kalian marah. Tsumma ada alaihi, kemudian Rasul mengulang la taghdab, jadi jangan marah. Jadi sampai mengulang 2 kali. Dalam riwayat lain sampai 3 kali, la taghdab tsumma la taghdab tsumma la taghdab, jangan sampai marah, jangan sampai marah. Kita tahu penyakit yang dekat dengan marah namanya darah tinggi. Pas darah tinggi, orang yang sering marah-marah mesti darah tinggi. Atau sebaliknya, orang yang darah tinggi pasti marah. Nah, orang kok marahnya nggak terkendali, darah tingginya naik, langsung kolab lah, masuk rumah sakit.
Kan begitu. Darah tinggi itu penyakit yang dekat dengan setan karena cermin dari terlalu panas lalu tensinya tinggi. Maka bagi orang-orang yang sering marah kalau mau mengendalikan, satu ada caranya. Pertama adalah berwudu ketika marah. Udah marah mau naik gitu, segera lari ke kamar mandi berwudu, karena itu ibarat api yang kemudian disiram dengan air. Syukur-syukur ketika wudu begitu, setelah itu dilanjutkan dengan sholat sunat mutlak 2 rakaat. Sholat sunat apapun. Ya kalau pas waktu duha, sholat duha, kan gitu. Kalau nggak ada jenisnya, wah ini waktunya nggak jelas, ya sholat saja, sholat sunat mutlak. Tidak ada sholat sunat yang sembarang bisa kita lakukan, kecuali di 2 waktu ya, ketika terbit matahari atau ketika terbenam matahari, setelah subuh atau setelah asar. Kalau kita nggak tahu jenis sholatnya, niat aja sholat sunat mutlak, namanya sholat sunat mutlak. Apa pokoknya niat sholat sunat lillahi ta'ala. Jadi ini salah satu instrumen yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah. Jika kita ketika naik pitam belum sempat keluar, lari ke kamar mandi atau lari ke tempat wudhu, segera ambil air wudhu. Karena itu mengumpamakan seperti ketika api berkobar-kobar lalu disiram dengan air, biar ces langsung adem. Kalau sempet sholat sunat minimal 2 rakaat. Itu cara meredam itu. Maka termasuk keistimewaan bagi umat Rasulullah adalah, kata Rasul, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Itu termasuk kebahagiaan, rezeki yang paling keren. Jadi kegembiraan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, yaitu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa ngekang, bisa nahan ketika marah. Kalau dilampiaskan itu bisa berbahaya. Ada cerita misalkan orang yang baru punya mobil lalu punya anak, ternyata anak itu nyorat-nyorat mobilnya. Kan marah kan, biasa wong kita tahu punya kendaraan itu lebih mahal ngerawat casingnya daripada ngerawat mesinnya, kan begitu. Marah sampai kemudian anak itu dipukulin, tangannya dipecut, digebuk sampai kemudian dan seterusnya. Orang marah. Bayangin kalau orang tua sampai mukul anaknya karena gara-gara yang remeh seperti itu. Duniawi, sangat duniawi. Dan itu susah dikembalikan. Saat itulah betapa benarnya orang ketika marah itu pikirannya tertutupi. Maka tidak ada pikiran sama sekali, pikiran kebenaran. Wa an Ja'far, dan dari Imam Ja'far mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah pintunya seluruh keburukan. Pokoknya kalau sudah diawali dengan kemarahan, maka keburukan yang lainnya terpampang di depan mata. Jadi kalau udah marah itu terpampang di depan mata. Masya Allah. Jadi ini sekali lagi kenapa kemudian kita diminta untuk menghindarinya. Qala ba'dul ansor, sahabat-sahabat dari kalangan ansor mengatakan, rohul hamki, pokok dari ketololan. Al-hamki itu ketololan. Al-hiddati, di ketololan yang sangat. Wafaiduhu al-ghadab. Jadi pangkal dari ketololan itu adalah kemarahan, ghadab. Wa man radhiya bil jahli istaghna 'anil hami.
Orang yang menerima kebodohan pada hakikatnya dia istaghna anil hilmi. Bisa jadi dia akan memiliki kewicaksanaan, hilmi, kebiasaan. Wal hilmu zainun wa manfaatun. Bijaksana itu adalah sebuah hiasan, wa manfaatan, dan membawa manfaat. Wal jahlu syainun wa madharatun. Kebodohan itu adalah kecacatan, keaiban, dan madharat, dan kemadharatan. Kebodohan itu adalah kecacatan. Wasukutu an jawabil ahmaq jawabu. Nah, diamnya dari jawaban ketololan adalah jawabannya. Diamnya dari jawaban ketololan adalah jawabannya. Maksudnya ketika ada orang bodoh berbicara lalu kita diam, itu adalah kebijaksanaan. Tapi kalau kita menjawab, merespon orang bodoh yang ngomong, kita pada hakikatnya tambah bodoh, kan gitu. Maka orang yang bijak adalah as-sukut an jawabil ahmaq, berdiam dari omongan orang-orang yang bodoh. Wa qala al-Hasan min alamatil muslimi quwwatun fid din. Tanda-tanda orang yang Islam, alamatul muslim, di antara tanda-tanda sebagai seorang muslim, quwwatun fid din, kuat dalam agama, wa jazmun fi lainin, dan tegak di dalam kelembutan, wa imanun fi yakin, dan memiliki keimanan dengan penuh keyakinan, wa alima fi hilmin, dan tahu kebijaksanaan, wa kaisun fi rifkin, dan cerdas di dalam kasih sayang, wa iqta'un fi haqqin, dan mampu memberi dalam kebenaran, wa qasdun fi ghina, dan selalu menyengaja dalam kebutuhan, wa tatsmalu fi faqatin, dan indah di dalam faqatin, wa ihsanun fi rifaqah, dan baik dalam pergaulan, wa sabrun fi sidatin, dan sabar dalam kesulitan, la yaghlibul ghadab, tidak dikalahkan, tidak ditaklukkan oleh kemarahan, wala tasbah bil hamiyah, dan tidak menjauhi gejolak, wala taghlibu syahwatun, dan tidak ditundukkan oleh nafsu, wala tafdahuhu batnuhu, dan tidak membongkar aib, wala yastahifuhu hirduhu, dan tidak menyamarkan atau tidak takut dengan wala taksiruf bihi niyatuhu fayang suril mazlum, dan suka menolong orang-orang yang dizalimi, wa yarhamu dhaif, dan mencintai orang-orang yang lemah, wala yabkhalu, dan tidak bakhil, wala yubadziru, dan tidak berperilaku mubadzir, wala yusrifu, tidak berlebihan, wala yaftahu, dan juga tidak medit, yaghfiru idza zulima, mengampuni jika dizalimi, wa ya'fuwa anil jahil, dan memaafkan dari orang-orang yang bodoh. Jadi ini ciri-ciri orang yang muslim, dianggap sebagai ciri-ciri muslim yang diceritakan oleh Imam Hasan. Kuat dalam iman, tegak dalam kelembutan, kuat di dalam agama, lalu dia bisa menunjukkan sikap kewicaksanaan atau kebijaksanaan, cerdas dalam pergaulan, memilih mana teman yang bisa membawa syafaat dan mana yang
teman yang bisa membawa laknat. Kan ingat ya, di pertemuan yang lalu syafaat itu ada 3. Syafaat Rasul kepada umatnya, bagi umat yang banyak baca sholawat tentunya. Syafaat Quran tentunya syafaat bagi para pembacanya. Syafaat ulama terhadap muridnya. Ada lagi syafaat yang ketiga, syafaat teman. Teman yang baik itu bisa memberikan syafaat. Jadi kita ini ketika berkumpul dalam sebuah majlis, sama-sama sering mengingatkan kalau jamnya kebaikan, lalu kita saling mengingatkan, insya Allah nanti di akhirat akan menjadi syafaat, menjadi salah satu saksi kebaikan-kebaikan kita. Kita pernah lihat misalkan saya bersaksi, oh Pak Erwi Yunus itu orang baik, rajin ngaji, Pak Khair itu orang yang baik, itu syafaat teman. Maka carilah banyak-banyak orang yang mampu menjadi memberi syafaat nanti di yaumil kiamah. Nah, ini namanya wakaisun fi rifkin, cerdas di dalam mencari teman. Ya. Wayarhamu dhaif, menolong yang lemah. Nah, wayaghfiru idza dzulima, memberikan ampun memberikan maaf jika dizalimi. Ingat 3 hal yang pernah juga saya sampaikan. Thalathun mangkunna hasabahu hisaban yasira wa yaghfiru dzunubahu wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 3 hal yang itu jika dilakukan maka dia akan diampuni dosanya, akan dihisab dengan mudah, dan akan dimasukkan dalam surganya. Salah satunya adalah wayafu man dzalamaka, memberikan maaf, memaafkan kepada orang-orang yang mendolimi kita. Ada orang yang mendolimi, menfitnah, memukul, apalagi bentuk kezaliman, mencaci maki, lalu kita maafkan dengan lapang dada, kita maafkan, maka itu masuk salah satu dari ciri orang yang nanti akan dihisab dengan mudah di akhirat, diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Wa ya'fuwa wa anta'fuwa man dzalamaka, memaafkan orang-orang yang mendolimi. Kan gitu. Salah satu. Termasuk juga orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, atau memberi sesuatu, antu'tihi man la yu'tika, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu, atau memberikan sesuatu tapi kamu tidak berharap balasan. Dia yang kedua, orang yang nanti akan apa tadi? Dimasukkan surganya dengan tanpa hisab dan akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi akhlak-akhlak baik ini kalau kita lakukan secara konsisten, insya Allah bisa mengantarkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.